Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 1 Mei, seluruh pekerja di dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau lebih familiar dengan istilah May Day. Di beberapa tempat daerah kita, May Day diperingati dengan beragam kegiatan. Antara lain lomba-lomba, sarasehan, bakti sosial, dan tidak jarang pula mengadakan orasi-orasi dengan menyampaikan keluhan dan tentunya harapan mereka. May Day di Indonesia dimaknai sebagai suatu momentum kebersamaan bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk saling berdialog dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Sehingga harapannya adalah tercipta kondisi hubungan industrial yang harmonis dan tentunya akan berdampak positif dalam kesejahteraan para pekerja atau buruh. Kemudian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adapun definisi dari pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Saudara-saudara yang terkasih, prinsip bekerja dari masyarakat dunia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di era tahun 80-an, kebanyakan orang memiliki prinsip kerja keras untuk meraih kesuksesan. Kemudian memasuki era 90-an terjadi pergeseran yang cukup signifikan dan para pekerja tidak hanya berprinsip kerja keras, namun juga kerja pintar. Namun prinsip ini tidak bertahan terlalu lama. Kemudian di era tahun 2000-an, pekerja memiliki prinsip baru dalam bekerja, yaitu cintai pekerjaan Anda dan kerjakan apa yang Anda cintai. Prinsip atau pola bekerja dalam dunia ini boleh saja terus mengalami perubahan. Dan kita pun juga tidak tahu seperti apa prinsip kerja yang paling baik di masa yang akan datang. Namun, yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki prinsip bekerja yang tidak akan pernah berubah. Prinsip bekerja yang tidak akan pernah berubah. Yang akan kita pelajari bersama dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Mari kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Renungan ini saya beri judul Pekerjaanmu Diperhitungkan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, Tuhan itu menempatkan manusia di dunia ini untuk menjadi pekerja, bukan sekedar penikmat. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan dalam firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat di Kolose tentang sikap dan pemahaman yang benar dalam melakukan pekerjaan. Sebagai berikut, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, dikatakan di ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jika kita memandang pekerjaan kita sebagai suatu ibadah dan pelayanan kita, maka kita tentunya akan bekerja secara aktif tanpa keluhan dan tidak akan merasa bosan. Sikap seseorang dalam bekerja bergantung pada pandangannya untuk siapa ia bekerja. Pandangan seorang pekerja sering tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, atau dalam hal ini adalah atasannya. Karena itu, di dalam ayat ini kita diingatkan untuk memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, Sang Pemberi pekerjaan itu. Dan kita harus memandang bahwa semua pekerjaan itu sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Untuk itu, hendaklah kita pun juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus adalah majikan kita. Dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat adalah untuk Tuhan, maka kelak kita pun akan mendapat upahnya. Kemudian yang kedua, di ayatnya yang ke-24, dikatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dari Tuhan kita akan menerima upah atas sikap dan pekerjaan kita. Untuk itu, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia tentunya. Seperti juga perumpamaan orang yang mendapat 5 dan 2 talenta. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian yang ketiga, kita bisa cermati di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ayat ini dengan jelas mengungkapkan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Apapun itu jabatan atau kedudukan seseorang, ia tidak akan luput dari akibat perbuatan salahnya. Di mata Tuhan semua orang sama. Atasan dan bawahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sendiri kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah pekerjaan kita dengan baik dan benar, dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Dan lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana nasihat Rasul Paulus tentang sikap dan pemahaman yang benar dalam melakukan pekerjaan, maka marilah kita pun semangat melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini. Tuhan tidak melihat dari besar atau kecil pekerjaan kita, pun juga tidak juga melihat dari apa jabatan dan profesi kita saat ini. Namun, Tuhan menginginkan kita melakukan pekerjaannya dengan cinta kasih dan penuh tanggung jawab. Maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Maka marilah kita bekerja bukan hanya sekedar karena menuntut upah, namun bekerjalah untuk mendapatkan upah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan memberkati, amin, dan mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Allah, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Engkau memperkenankan kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki sikap dan pemahaman yang benar di dalam kami melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan sepenuh hati seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin.